warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, jumpa lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan pancaran. Bersama saya dengan Karentika. Saya bersama dengan dua wanita cantik di sebelah saya, yaitu tenaga kesehatan lingkungan dari Puskesmas Pancoran. Yang pertama adalah Kakak Anita. Halo Kakak Karen. Halo Kak, sehat Kak Anita? Alhamdulillah luar biasa. Oke, nah yang di sebelahnya yaitu Kakak Tania. Halo Kakak. Halo Kak Karen. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Kak Anita dan Kak Tania, hari ini kita akan membahas mengenai polusi udara di dalam ruang. Karena setahu aku sih, aku nggak tahu ya kalau sahabat sehat Pancoran yang di luar sana. Cuma setahu aku sih, aku tahu ini kayak polusi udara tuh hanya ada di luar ruang. Ternyata ada juga di dalam ruang. Nah, bener gak sih Kak? Ini siapa dulu yang mau jawab nih, Kak Tania? Aku dulu yang jawab ya. Oke, bener gak sih Kak kalau ternyata polusi itu tuh tidak hanya di luar ruang, tetapi itu juga ada di dalam ruang? Nah, ini adalah tema yang menarik. Faktanya, menurut WHO, polusi udara dalam ruang itu bisa 2-5 kali lebih besar daripada yang di luar ruangan rumah loh Kak. Wow, oke. Lebih bahaya ya Kak ya? Oke. Polutan-polutannya itu banyak, bisa terdiri dari polutan fisik seperti debu, polutan kimia seperti bahan-bahan kimia atau gas-gas di udara, dan polutan mikrobiologi seperti bakteri-bakteri dan virus seperti itu. Ternyata lebih besar di dalam ruang ya Kak, ditimbang di luar ruang. Ya, lebih besar di dalam ruang, apalagi jika ruangannya tertutup, tidak berventilasi dan sebagainya, maka polusi udaranya bisa lebih pekat di dalam rumah daripada di luar rumah. Oke, menarik sekali ya Kak ya. Kita berpindah dulu ke Kak Anita ya Kak ya. Tadi kan Kak Tania mengatakan bahwa ternyata lebih besar nih di dalam ruang, yaitu 5 kali lipat dibanding di luar rumah. Lalu kalau untuk sumbernya Kak, dari mana saja sih Kak kalau sumber polusi di dalam ruang itu sendiri? Jadi Kak Karen, sumber polusi di dalam ruangan itu banyak banget. Ya, salah satunya adalah yaitu asap rokok. Yang lebih dekat lagi dengan kita yaitu ada debu. Bulu hewan peliharaan. Bahkan jamur yang ada di tembok, di sisa-sisa cat dinding, dan pengharum ruangan atau parfum yang biasa kita pakai, itu juga menjadi penyumbang ya polusi di dalam ruangan. Dan nggak kalah penting, asap di dalam dapur itu juga menjadi sumber utama penyebab polusi di dalam ruang, Kak Karen. Jadi mereka tuh nempel ya Kak di dalam di tembok ya? Ya, mereka bisa nempel atau bahkan melayang-layang di udara. Tadi menarik sekali. Tadi Kakak bilang adalah di dapur itu banyak penyumbang untuk polusi udara di dalam ruang. Berarti kayak memasak ya Kak ya? Betul sekali Kak Karen. Jadi memasak ya, proses memasak di dapur. Jika kita memasak menggunakan gas, gas itu akan mengeluarkan karbon monoksida dan partikulat halus. Dimana ketika dapur tidak memiliki ventilasi atau jendela, maka akan menjadi sumber polusi yang sangat tinggi Kak Karen. Makanya kalau misalnya kita di dapur itu harus dekat dengan jendela ya? Iya, betul sekali. Sama halnya dengan obat nyamuk. Nah itu dia. Kalau obat nyamuk gimana Kak? Kalau obat nyamuk Kak Karen, lebih ironis lagi. Jadi kalau kita membakar satu obat nyamuk semalaman Kak Karen, itu sama saja kita polusinya itu, polutannya sama dengan membakar puluhan batang rokok. Jadi sangat berbahaya obat bakar nyamuk, sama dengan puluhan batang rokok jika dibakar semalaman di ruang yang tertutup pastinya, karena kan di malam hari ya Kak Karen. Ini kan jenisnya obat nyamuk itu banyak ya Kak. Tadi Kakak bilang bakar. Kalau misalnya yang semprot itu gimana Kak? Tetap ada resiko karena yang semprot itu mengeluarkan aerosol dan ada partikel halusnya juga di dalamnya. Jadi tetap beresiko menggunakan yang semprot maupun yang bakar. Berarti memang harus dibuka jendelanya ya Kak setelah penggunaan obat nyamuk bakar ataupun disemprot ya? Betul sekali, tapi kami tidak menyarankan untuk menggunakan obat nyamuk bakar ya. Oke. Karena lebih bahaya ya Kak ya, karena itu sama aja berapa putung rokok tadi Kak? Puluhan batang rokok. Oke.
Oke, sip. Tadi sumbernya ya Kak, kita kembali lagi ke Kak Tania. Nah, kalau dari dampaknya Kak, dampak jangka pendeknya dulu deh dari polusi udara dalam ruang tuh apa Kak? Iya, bener banget. Kalau polusi udara dalam ruang itu ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Nah, untuk jangka pendeknya itu bisa terjadi batuk-batuk, bersin-bersin, hidung mampet, dan sebagainya macamnya. Apalagi untuk yang menderita penyakit pernafasan, punya riwayat seperti asma, itu berisiko lebih tinggi lagi gitu Kak. Bisa kambuh gitu Kak? Berisiko untuk kambuhnya lebih tinggi lagi. Oke, jadi tidak disarankan ya untuk penyakit asma untuk berada di dalam ruang tadi seperti tadi bakar nyamuk dan sebagainya juga ya Kak ya. Karena itu risikonya lebih besar lagi untuk yang memiliki riwayat penyakit pernafasan seperti itu. Oke, sip. Kita balik lagi ke Kak Anita. Kalau Kak Tania tadi sudah menjelaskan mengenai jangka pendek ya. Kalau untuk jangka panjangnya nih Kak, apa sih Kak untuk dari polusi udara di dalam ruang itu? Kak Karen, bahkan jangka pendeknya saja sudah berbahaya ya. Betul. Sangat jadi, menakutkan ya. Untuk jangka panjangnya bisa terjadi penyakit paru-paru. Atau kanker paru-paru itu bisa terjadi juga, dan penyakit jantung. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa menghirup udara yang kotor atau yang tidak baik akan menghambat perkembangan paru-paru anak, Kak Karen. Jadi sangat berbahaya sekali. Dampaknya luar biasa ya Kakak ya, bisa sampai ke CA ataupun penyakit paru ya. Berarti termasuk kayak PPOK atau TB ya, seperti itu ya. Betul sekali ya. Oke. Lalu langkahnya nih Kak, langkah-langkah sederhana yang dilakukan di dalam rumah agar untuk menjaga kualitas udara itu tetap sehat tuh seperti apa sih Kak? Oke, aku bantu jawab langkah-langkah sederhananya saja ya. Ternyata langkah sederhana aja bisa membantu mengurangi polusi udara dalam ruang. Nah, seperti pertama, sering-sering membuka jendela, dan yang penting juga untuk tidak merokok dalam rumah. Sebenarnya merokok di luar rumah juga tidak disarankan ya. Apalagi di dalam rumah itu tidak boleh. Kemudian sering-sering bersih-bersih rumah, karena yang tadi dibilang kan debu bisa menempel di gorden, di karpet. Nah, mungkin sering di vakum atau lantai dipel, itu untuk menyerap udara-udara seperti itu Kak. Oke. Berarti intinya sering-sering bersih-bersih ya Kak? Iya, sering-sering bersih-bersih. Karena partikel debu itu semakin kecil semakin lama dia melayang di udaranya Kak, gitu fakta. Apalagi dengan rumah yang tidak berventilasi ya Kak? Jadi kalau misalnya rumah tidak berventilasi, maka polutannya makin mengumpul tuh di dalam rumah, maka semakin tinggi polutan yang ada dalam ruangan rumah gitu. Oke. Nah, bagi sahabat Pancoran, yuk jendelanya mulai dibuka ya, biar udaranya berganti. Nih kalau misalnya pesan singkatnya nih Kak, ini terakhir nih pesan singkatnya dari Kak Tania ataupun Kak Anita, tips yang paling penting agar kita bisa menghirup udara lebih sehat lagi itu setiap harinya apa Kak? Mungkin dari Kak Tania dulu boleh jawab? Ya, dari aku dulu. Ya, boleh. Pesannya seperti yang tadi, singkat saja. Ya. Kalau udara sehat itu adalah investasi masa depan. Jangan lupa lakukan hal-hal sederhana seperti membuka jendela, rutin bersih-bersih, dan tidak merokok di dalam rumah. Jadi udara sehat, nafas pun jadi sehat. Oke. Kalau dari Kak Anita sendiri pesannya apa nih Kak? Setuju banget sama pesan dari Kak Tania pastinya. Tapi yang perlu kita ingat dari podcast kali ini, kita tahu bahwa udara yang buruk itu ternyata nggak cuma di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun kita harus waspada terhadap udaranya gitu. Jadi mari kita hirup udara segar dan hidup sehat dengan melakukan membuka ventilasi rumah secara rutin dan mengurangi polusi di rumah seminimal mungkin. Terima kasih Kak Karen. Luar biasa ya podcastnya kali ini tuh, sumbernya tuh bener-bener yang aku sangat takjub sekali bahwa ternyata polusi di dalam ruang itu lebih besar daripada di luar ya, karena kita selalu konsen tuh yang di luar ya, kayak polusi udara dari knalpot motor ataupun jalanan. Ternyata di dalam rumah pun ternyata lebih penting juga untuk kita menjaga kebersihan di rumah itu sendiri. Berarti aku dapat simpulkan ya bahwa
polusi di dalam rumah itu banyak sekali. Penyebabnya tadi termasuk dari memasak juga ya Kak ya, dan juga dari penggunaan obat nyamuk, dan itu berakibatnya ada jangka pendek juga, bahkan sampai bisa jangka panjang, yaitu bisa terkena paru-paru juga ataupun jantung ya Kak ya. Makanya kita harus bersih-bersih di rumah, sering membuka jendela, dan kalau bisa hindari dari obat nyamuk yang bakar ya Kak ya. Oke, karena sehat dimulai dari yang kita hirup. Terima kasih Kak Tania dan Kak Anita, podcastnya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa podcast kita kali ini. Saya Karen, saya Anita, dan saya Tania. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tania dan Kak Anita. Terima kasih Kak Karen.